Gimana ketemunya? Ada game. Oh, Ketemunya game. Ketemunya game. Iya. Kasih banget. Nah terus habis begitu, lah, eh, emang nggak ada apa luar negeri di selain Cina di mana? Enggak, memang dia arah ke sana karena tujuannya adalah untuk ketemu pasangannya kan gitu. Oke, dan dia mau ngambil hukum S2 di Cina tentang hukum keluarga. Baik itu Hukum keluarga. Jadi ada empat, nak, ada empat. Satu dia jurusan hukum, dua dia ngajar bahasa Indonesia. Tapi SMA tuh, SMA-nya IPA, ya, SMA-nya IPA, SMA-nya IPA. Dia dihukum, baru ngajar bahasa Indonesia, kerja sampingannya kebidanan. Terus ini mau S2-nya di Cina, bahasa Cina. Dia bilang dunia itu nggak sekecil Samarinda. Benar, kalian itu harus punya paspor. Itu tujuannya untuk gapai mimpi kalian di luar sana. Jangan terpaku cuman Samarinda yang kecil begini doang. Terlalu kecil Samarinda untuk mimpi kalian sendiri. Ya. Nah itu, dan ada kok satu, dan dia ada kok satu mahasiswa yang punya 4 titel tuh ada. Pagi dia sarjana hukum, kemudian siang dia sarjana mungkin IT, habis sarjana macam-macam ada 4. Jadi titelnya panjang ada. Itu bisa banget. Jadi enggak, dan dia masih muda banget. Dia terus dia kuliah di Winsi 7 tahun. Kenapa kok biasa kan 4 tahun tuh? Kenapa kok 7 tahun? Karena 3 tahunnya dia sambil bantu orang tua juga cari uang. Jadi dia nikmatin hidupnya dia. Jadi sambil dia kerja, sambil dia kuliah, sambil dia menyelesaikan pun dia dengan sendiri bisa. Bahkan dengan 4 bidang. Bahasa itu gampang, nak. Ya, keluar kuliah di luar negeri itu enggak kamu tiba-tiba langsung dari sini kamu keluar negeri, enggak. Tapi dia ada satu step lagi yang kamu lewatin, yaitu kuliah pra. Nah, pra ini ada di Jakarta. Jadi kamu harus ketemu lembaganya di sini untuk dapatkan beasiswanya. Dapat beasiswa, kamu ikut dulu kuliah satu tahun untuk belajar bahasanya, baru setelah itu keluar negerinya. Itu semua terjadi begitu normalnya, gitu. Itu bisa. Makanya jangan stop cuman sampai Samarinda. Terlalu kecil. Kalimantan Timur itu kecil gitu. Kalau nggak mau Samarinda, Kalimantan Timur terlalu kecil. Maka punya mimpi. Turki itu gratis. Dia bilang di Cina itu beasiswanya gratis, full gratis gitu ya. Di Turki apa itu dapat gaji, iya, kan uang makan mahasiswa, dapat tempat, iya, beasiswanya full, iya, jalan-jalan, iya. Di Jerman itu, di Eropa, yang teman bapak yang manajer itu satunya New Zealand, satunya Jerman. Jadi kan kalau Eropa itu dia 4 musim. Nah setiap musim itu libur kan. Nah setiap liburan tuh digunakan mahasiswa untuk cari uang, dan hasil dari uang itu besar banget. Apalagi sana pertandingan bola kan lumayan. Jadi dekat banget dengan pertandingan bola-bola itu. Itu digunakan sama mahasiswa, makanya mimpinya yang gede gitu. Jangan terlalu kecil mimpinya. Oke? Jangan sangat kecil. Selesai kuliah ekonomi mau jadi ini, gedein lagi. Gitu, gedein lagi. Jadi bisa kok. Jangan kalah. Banyak kok orang-orang yang dari kalian dari SMA itu, yang SMA sekarang itu udah sekolahnya di Amerika. Ingat gak yang ini? Nonton film ini gak? Apa namanya? Yang YouTuber yang di Amerika? Lain bukan itu. Yang itu lah, yang Marki Cok, mari kita coba. Siapa namanya itu? Oh ya, kacamata ya. Iya, dia hanya gunakan Pak bisa pelajar gitu kan ya. Kemudian bisa bekerja, itu bisa gitu, itu bisa sampai ke sana. Kemana-mana dia bisa. Artinya jangan stop sampai di sini doang, ya. Pelajari bahasa, nak, penting banget bahasa itu. Mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun, pelajari bahasa. Mulai sekarang di YouTube itu banyak banget bahasa-bahasa yang bisa kamu pakai. Pelajari bahasa itu. Siapa yang pintar bahasa di YouTube itu? Yang calonnya orang itu
Ketemu sama orang mana dia? Turki kan akhirnya. Karena bahasa doang. Jadi pelajari bahasa. Bapak dari sekarang ngomong sama kalian karena Bapak udah melewati umur kalian. Ya, Bapak udah seperti kalian dan Bapak udah ngelewatin. Jadi Bapak sampaikan, kalau kamu pengen punya sesuatu yang lebih nanti di umur Bapak, ya, di umur seperti Bapak, maka pelajari bahasa. Kamu akan dipakai di manapun, di kedutaan kamu dipakai, di luar kamu dipakai. Bahasa apa, Bu? Paling normal tuh bahasa Inggris. Itu paling standar bahasa Inggris. Harus bisa bahasa Inggris. Jawa ya juga boleh. Ya, itu ya. Jadi ya paham ya Mas Bapak sudah ya. Itu dari ibu itu sebenarnya ada kisah menarik gitu ya, tapi Bapak nggak bisa panjang lebar cerita karena terbatas waktu gitu ya. Cerita lagi, Pak. Udah cukup. Besok lah masih ulangan lagi, Pak. Udah Lagi, Pak. Bapak pas ngomong sama Emil kemarin, Emil apa ya? Emil kayak Lian ya. Emil. Dia itu kelas 2 udah selesai yang ini sebenarnya. Mayop sama akurat ya udah. Tapi tergantung anaknya. Tergantung anaknya. Tapi setiap anak itu cerdas ya, sebagai bilangnya. Setiap anak itu cerdas. Belum tentu dia cerdas di akuntansi, mungkin cerdas di bidang lain. Oke, paham ya? Jadi jangan merasa aku nggak bisa, tapi kemudian nyerah. Jangan, minimal berusaha maksimal. Mungkin dia bisa di mana. Oke, jangan nyerah di situ. Nah, Emil itu dia udah selesai di kelas 2 karena memang dia dikejar habis-habisan. Sampai dia ngomong kemarin kan nangis sampai jam 6 mau nangis gitu ya. Padahal sih jam 6 ketawa-ketawa aja gitu ya. Diain akuntansi itu nangis, sebenarnya biasa-biasa aja. Karena pendekatannya berbeda gitu ya. Nah, dia mahir sama akurat. Sebenarnya Bapak mau ngasih akurat. Eh, tapi bisa nggak kalian bisa milih mana yang enak nanti? Bapak juga nggak tahu bisa apa enggak ya. Nah, udah belum? Masa belum? Akurat? Oh belum ya? Akurat belum ya? Oh belum ya, akurat ya. Akurat tuh bahasa Indonesia. Kapan ketemu? Kapan ketemu? Nah, Bapak pengen sebenarnya ngajarin akurat tapi yang pakai jahit tamat. Itu pakai bahasa Indonesia lebih mudah sebenarnya. Memang benar kata Emil lebih mudah akurat sebenarnya. Tapi kalau kamu udah paham mudah banget itu akurat gitu loh. Karena sudah paham yang susahnya. Nah, Mas Bapak tuh pahami dulu yang susah ini, nanti masuk akurat tuh gampang. Ya, paham nggak? Iya, ya. Makanya Bapak menyelesaikan mayap ini 2 kali transaksi baru kita masuk akurat. Nanti kalau udah akurat tuh gampang karena kamu udah tahu langkah-langkahnya di mayop. Bedanya satu dia bahasa Indonesia. Jadi nggak mungkin kamu bingung. Oke? Klik apa, klik menu ini dia udah bahasa Indonesia semua mayap itu. Gitu. Pak klik apa, kayak Pak udah tahu. Oke, dan dia kalau bikin jurnal apa kayak penjualan, pembelian tuh gampang banget gitu. Gak akan salah gitu. Karena sepemahaman Bapak ngajar yang mahasiswa maupun siswa yang mayop kemarin itu memang lebih gampang sih dibanding yang mayop. Iya, tergantung tergantung kamu udah makan belum. Belum makan. Kamu ketik di Google itu apa itu sengaja. Iya. Oke, paham ya. Nah, sekarang sisa waktu dikit kita selesaikan lagi